Bersama Jejak Manusia, saya mencoba untuk explore sebuah lereng gunung. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini sekitar di ketinggian sudah 1000 ini 1053 mdpl. Nah, tepat di titik ini ya, kita dapatkan ada anak-anak tangga. Nah, kenapa kita percaya bahwa bangunan anak-anak tangga ini dibuat di zaman kerajaan? Karena satu, materialnya dari batu andesit, dan yang kedua, ini bukan hanya ditata sembarangan ya, tapi presisi. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah bekas pahatan yang benar-benar dipahat dulu, membentuk sebuah batu dengan bentuk balok-balok begitu, dan ditata. Nah, ini ya kan, ditata sampai ke sini, terus ya kan, terus Kang. Nah, di sini sudah tertimbun tanah ya. Kita harus hati-hati karena di belakang kita adalah jurang. Ini jurang yang cukup dalam sekali ini. Nah, kita harus hati-hati. Nah, nyampe sini kita dapatkan lagi sambungan dari anak-anak tangga ini tadi. Nah, ini ada 1, 2, 3. Ya. Nah, ya, kita coba telusuri terus teman-teman. Nyampe sini dia sudah tertutup tanah ya, tertutup tanah. Nyampe sini sekitar 3-4 meter kita dapatkan lagi anak-anak tangga. Dan jalur ini ya umumnya dikenal oleh para pendaki adalah jalur tangga 1000, karena banyak tangga-tangga sampai ke atas sana begitu ya, makanya dinamakan jalur tangga 1000. Pembayangan kita ya, ada apa di sini dulu? Kenapa harus oleh para leluhur kita harus diberikan anak-anak tangga, dibuat anak-anak tangga yang cukup panjang sekali? Artinya tempat ini dulu bukan merupakan tempat yang biasa, tapi tempat istimewa teman-teman, tempat sakral, tempat suci, dan pastinya ada bangunan candi yang megah dan besar dulu. Ini anak-anak tangganya, kita coba naik. Nah, sangat jelas sekali ya. Nah, di sini ini sepertinya agak nyerong, Kang. Nyerong agak ke kiri ya. Nah, ini teman-teman, ini masih banyak sebetulnya di bawah sini, di bawah tanah ini yang banyak anak-anak tangga yang masih banyak yang terpendam ya. Oke, ini pandan alas, tanaman pandan alas yang biasa dibuat untuk tikar ya. Oke, kita ikutin terus jalurnya teman-teman, ikutin terus. Kita naik sedikit. Nah, naik sedikit ke sini. Di sini kita harus hati-hati karena kaki kita kalau terperosok sedikit, ini adalah jurang. Nah, jurang yang sangat dalam sekali. Kita naik, ini ada batu yang lebih besar di sini, dan di sini kita coba terus, semakin terjal sepertinya. Nah, nyampe sini teman-teman, kita dapatkan lagi anak-anak tangga lagi, dan bukan batu alam yang tidak dibentuk ya, tapi batu alam yang benar-benar dibentuk seperti balok-balok gitu. Ini bisa kita lihat siku ya, atau sudutan dari batunya. Nah, memang dibentuk alam, dibentuk oleh leluhur kita kan, ya. Di zaman kerajaan tentunya kan. Nah, ini sampai sini. Nah, ini masih kelihatan sudutnya ya. Ada 3 anak tangga yang nampak. Yuk, kita naik. Masya Allah. Tujuan dari explore ini, selain kami memperkenalkan bahwa leluhur kita adalah merupakan
manusia-manusia yang super jenius ya, karyanya luar biasa. Terus mereka orang-orang yang gotong royong yang sangat tinggi, karena tidak mungkin batu-batu yang ditata seperti ini teman-teman ya, ditata oleh satu orang. Pastinya mereka bergotong royong. Dan ini bukan di dataran rendah ya, tapi di atas gunung ya. Di sini teman-teman, ini adalah gambaran bahwa ada bangunan yang megah besar sekali di sini teman-teman. Bisa dilihat ya, kita di sini melihat lebih jelas lagi bagaimana anak-anak tangga ini. Nah ini Kang, coba dilihat Kang. Masya Allah. Ini Kang, jadi bukan merupakan hanya ditata sembarangan ya, tapi benar-benar presisi, terstruktur. Dan di atas sana kita bisa melihat ada perubahan ya, perubahan bangunan yang agak bergeser begitu, mungkin tanah yang bergerak ya Kang ya, alam ya Kang ya. Nah ini Masya Allah. Jadi ada yang menyebut bahwa ada Borobudur kedua di sini. Maksudnya adalah ada bangunan dari kerajaan ya, bangunan candi yang besarnya itu seperti Borobudur, sehingga orang-orang itu memperkirakan ada Borobudur kedua di sini. Nah, kita lihat teman-teman, anak-anak tangganya ya, Masya Allah. Wih, Masya Allah. Ya, ini saya sudah beberapa puluh meter ya dari bawah, dan ada perubahan struktur di sini. Ini sepertinya sudah mulai tidak terkendali ya, tidak senada begitu dari bawah. Mungkin karena alam, tanahnya bergerak, atau beberapa kali mungkin ada longsorannya di sini ya. Di sini kita dapatkan lagi. Nah ini teman-teman, Masya Allah. Nih kita lihat ya, teman-teman bisa bayangkan sendiri, dengan berpuluh-puluh meter anak-anak tangga yang naik ke atas itu ya, tangganya saja seperti itu, bagaimana dengan bangunan di atasnya ya. Kita bayangkan sendirilah ya, seberapa besar, seberapa megah bangunannya. Besar Kang. Jadi ada, betul, ada, iya, diduga ada bangunan yang besar ya, yang masih tertimbun oleh Gunung Gajah Mungkur ini. Jadi di dalam Gunung Gajah Mungkur itu diduga masih banyak bangunan-bangunan candi. Kita naik. Nah ini, Masya Allah, seperti itu loh teman-teman. Jadi panjang-panjang ya. Kita naik terus, naik terus. Nah ini ya, alhamdulillah kita saat ini mendaki di musim kemarau. Kalau di musim penghujan mungkin di sini tidak terlihat jelas seperti ini ya, karena banyak semak belukar di sini. Masya Allah, ini bersih sekali ya. Ini anak-anak tangga ini, saya tidak menghitungnya karena sudah tidak bisa diperkirakan jumlahnya, makanya sampai dijuluki oleh jalur 1000, jalur tangga 1000. Dan di kiri kita ya, ini ada sebuah benteng batu. Ini adalah dinding batu yang cukup besar dan tinggi ya. Mereka saling menempel begitu, saling menempel satu sama lain. Nah bisa dilihat ini adalah bekas dari retakan-retakan dari batunya ya. Nah ini retak, terus yang di situ retak juga. Tapi alhamdulillah masih kokoh ya, sangat kokoh, tinggi sekali. Kita ikutin jalur anak-anak tangganya. Wih, Masya Allah.
Coba kita lihat dari atas ya teman-teman. Nah itu teman-teman yang di bawah. Wih. Nah ini ada batu yang cukup besar. Kita akan terus telusuri ya perjalanan menuju ke sebuah tempat yang sakral tentunya, yang dikeramatkan di zamannya. Ikuti terus di penelusuran kami Ponggotan Pring. Ini semuanya ya, hampir di setiap batu itu ada lubang seperti itu. Aduh, apa Kang? Bunga? Gambar bunga? Oh, itu gambar itu Padmasana yo. Sana. Oh, iya, teratai yo. Bunga teratai ini ya? Bunga teratai apa lotus yo? Ini masih terlihat loh. Jelas sekali ya pahatannya yo. Tuh ini ada 2 kelopak di sini, ada 4 kelopak. Tuh ini sepertinya apa ya? Bunga teratai apa bunga lotus ya? Nah, ini unik sekali tuh kan. Ini masih terlihat loh. Pahatannya Sangat jelas. ini kelihatannya. Oke. Nanti kita terus eksplor terus ya, kita telusuri. Ada banyak misteri di sini. Dari sini apa yang bisa didapatkan ya dalam pembayangan kita? Apakah ini merupakan suatu bangunan yang cukup megah dan besar dulu, yang luluh lantah karena suatu sebab apa ya? Apakah di sini merupakan pabrik dari pembuatan material candi ya, atau material arca? Kalau kita coba ke sini, nah ini sudah ada papan petunjuk puncak Gunung Pawitra. Oke teman-teman, kita akan lanjut perjalanan kita menuju ke suatu tempat yang lebih istimewa lagi. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.